Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anden Irsani dengan NIM 2019-012-082. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan mesin perkakas konvensional dengan mesin CNC dan mesin CNC sistem open loop dan closed loop. Perbedaan mesin CNC dan konvensional. 1. Metode operasi. Sistem CNC terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Operator menggunakan perangkat lunak untuk memantau peralatan mesin dan membuat program. Sedangkan mesin bubut konvensional berarti bahwa operator secara langsung mengontrol semua pergerakan peralatan mesin. Operator dapat memilih kapan akan memindahkan peralatan. 2. Biaya dan keluaran. Biaya permesinan konvensional rendah dan biasanya digunakan untuk proyek batch kecil. Pemesanan CNC digunakan untuk produksi massal dan tidak hemat biaya untuk proyek yang lebih kecil. 3. Replikasi. CNC setelah pemrograman yang benar, mesin CNC dapat menghasilkan hasil akhir yang sama sebanyak yang diperlukan. Karena faktor manusia, permesinan tradisional sangat cocok untuk membuat satu bagian yang disesuaikan. Tidak mungkin membuat salinan yang akurat dengan menggunakan permesinan tradisional. 4. Tenaga kerja yang dibutuhkan. Permesinan CNC dengan pelatihan yang tepat, operator CNC dapat mengawasi beberapa mesin sekaligus. Setelah mesin diprogram, mereka dapat melakukan pekerjaannya sendiri, hampir tanpa campur tangan manusia. Permesinan konvensional. Menguasai teknologi pemrosesan konvensional membutuhkan banyak pengetahuan, pelatihan, dan bakat dengan keterampilan yang berbeda. Biasanya banyak orang yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai bagian proses. 5. Akurasi. Pemrosesan CNC karena produksinya berbasis perangkat lunak, mesin CNC dapat membuat suku cadang yang hampir tidak mungkin diproduksi dengan tangan atau metode pemesinan tradisional. Menghilangkan faktor kesalahan manusia berarti dapat memotong secara tepat setiap saat, sangat mengurangi kemungkinan kesalahan, mengurangi pemborosan produk, dan memastikan kualitas. Sedangkan pemrosesan konvensional, hasil akhir dari pemrosesan konvensional sepenuhnya bergantung pada tingkat keahlian dan pengalaman teknisi. 6. Teknologi pengolahan. Dalam proses permesinan biasa, apakah itu penentuan posisi datum, metode penjepitan, alat, metode pemotongan, dan lain-lain, dapat disederhanakan. Tetapi proses pemrosesan datanya lebih rumit, dan faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan sepenuhnya. Pemrosesan yang sama untuk tugas, proses pemesinan CNC dapat memiliki beberapa skema yang dapat mengatur beberapa bagian permesinan dan alat permesinan secara jalur utama. Proses tersebut memiliki karakteristik yang beragam. 7. Penjepit dan perlengkapan. Dalam proses permesinan CNC, tidak hanya arah koordinator perlengkapan dan perkakas mesin harus relatif tetap, tetapi juga hubungan dimensi antara bagian-bagian dan sistem koordinat alat mesin harus dikoordinasi. Selain itu, dua langkah permesinan dan penjepit perlu dikontrol secara efektif selama proses penjepitan. Di bawah proses permesinan tradisional, karena kapasitas permesinan yang terbatas dari perkakas mesin itu sendiri, perlu dilakukan beberapa penjepitan selama proses permesinan. 8. Alat pemotong. Dalam proses permesinan, pemilihan alat potong perlu ditentukan sesuai dengan teknologi pemrosesan dan metode pemrosesan. Khusus dalam pemesinan CNC, menggunakan metode berkecepatan tinggi tidak hanya kondusif untuk peningkatan efisien pemesinan, tetapi juga kualitas permesinan dapat dijamin secara efektif, mengurangi kemungkinan deformasi pemotongan dan memperpendek siklus permesinan, sehingga permintaan untuk pemotongan alat di bawah pemotongan kecepatan tinggi semakin meningkat. Berikut saya akan menjelaskan mesin CNC sistem open loop dan closed loop. Sistem open loop. Pada sistem kontrol terbuka, motor penggerak biasanya akan menggerakkan bagian yang
digerakkan sesuai dengan perintah. Motor akan mulai berputar bila perintah diberikan dan berhenti bila tidak ada perintah lagi. Kecepatan gerakan ditentukan oleh frekuensi perintah dan dibatasi sampai dengan kecepatan maksimum sesuai dengan daerah kerja motor step. Pada umumnya, daya motor step adalah rendah, kurang dari 1 kW, sehingga pemakaiannya pun terbatas. Sistem kontrol terbuka dengan menggunakan motor step merupakan cara yang murah dan mudah dilaksanakan, akan tetapi tidak selalu merupakan cara yang terbaik. Karena merupakan kontrol yang terbuka, maka sistem pengontrolan mudah dipengaruhi oleh gangguan luar. Dengan demikian, ketelitian gerakan kesalahan jarak permesinan juga berpengaruh. 2. Closed loop system adalah sistem pengendalian di mana nilai output memberikan efek terhadap nilai input berikutnya, sehingga besaran yang dikendalikan dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan melalui recorder. Mesin loop tertutup memiliki sistem umpan balik untuk memantau keluaran motor. Sistem tertutup juga mampu memperbaiki kesalahan pada posisi, kecepatan, dan percepatan, serta kesalahan sistem jika kesalahan terlalu besar. Selanjutnya, perbedaan harga yang terjadi antara besaran yang dikendalikan dan penunjukan alat pencatat digunakan sebagai koreksi yang akan merupakan sasaran pengendalian. Open loop system adalah sistem pengendalian di mana nilai output tidak memberikan efek terhadap nilai output berikutnya, sehingga variabel yang dikendalikan tidak dapat dibandingkan dengan harga yang diinginkan. Kerugian dari sistem loop tertutup adalah biaya dan kompleksitas. Pengontrol loop tertutup bisa lebih sulit di setel dan memiliki lebih banyak bagian yang bisa gagal. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, salam.